Melonjaknya harga kedelai membuat perajin tahu dan tempe mulai menjerit dengan harga rata-rata nasional yakni Rp11.984 per kilogram. Puncaknya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo menyatakan terdapat 170.000 produsen tempe dan tahu yang melakukan mogok produksi massal pada 21 hingga 23 Februari 2022. Menghilangnya stok tahu dan tempe di pasar turut memukul sektor usaha kecil seperti pedagang gorengan. Kelangkaan tahu dan tempe otomatis membuat omset penjualan menjadi berkurang. Dan memang berdampaknya ini Pak, kalau tempe langka itu orang nyarinya, seumpamanya tempe nggak ada, orang nggak bisa jadi beli. Tadinya mau beli gorengan, orang nggak jadi beli. Kalau harga gorengan tetap 1.000 Pak, nggak bisa. Kalau di sini nggak bisa dijual lebih. Masalahnya ya saingannya banyak. Kalau dijual lebih agak laku. Menyikapi hal tersebut, DPR RI berupaya untuk mengatasi kenaikan harga komoditas pangan yang sedang meroket akhir-akhir ini dengan menggelar rapat gabungan dengan menteri-menteri terkait. Sayangnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak hadir sehingga rapat gabungan ditunda. DPR RI menekankan Menteri Perdagangan bertanggung jawab besar dalam menyelesaikan harga dan ketersediaan pangan. Menurut saya kurang melihat bahwa keseriusan akan isu-isu yang ada berkembang sekarang ini. DPR kan tentu sebagai wakil-wakil rakyat, tentu kan harus bisa mencari solusi juga bersama-sama dengan pemerintah. Makanya kita adakan rapat pertemuan ini untuk mencari apa persoalan sebetulnya. Jangan sampai nanti ini jadi tereskalasi, akhirnya menjadi isu yang besar yang sebetulnya nggak mesti terjadi. Gitu. Ketidakhadiran Mendak dalam rapat gabungan tersebut mengakibatkan tertundanya pengambilan keputusan yang bisa menyeimbangkan atau menstabilkan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Rapat gabungan ini diharapkan bisa dijadwalkan kembali saat masa reses ketiga DPR RI. Menyikapi situasi tersebut, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah cepat untuk mengendalikan kenaikan harga kedelai impor. Karena banyak sekali UMKM kita, masyarakat kita menggunakan kedelai sebagai produk UMKM-nya atau kedelai menjadi bagian dari produk bantu untuk membuat produknya. Pemerintah harus mencermati karena ini dampaknya akan sangat serius. Terus selanjutnya lakukan langkah-langkah konkret seperti misalnya operasi pasar, pemantauan, dan yang lainnya. Tren kenaikan harga kedelai nasional turut dibayangi kenaikan harga kedelai di tingkat global. Sebab rata-rata kebutuhan kedelai dalam negeri berkisar antara 2-3 juta ton kedelai per tahun. Karena ternyata produksi dalam negeri hanya mampu menyediakan sekitar 300.000 ton. Kementerian Pertanian mencatat sekitar 86,4% kebutuhan kedelai masih berasal dari impor. Dikutip dari lokadata.id dan Badan Pusat Statistik, sebanyak 2,4 juta ton kedelai impor Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Volume dan nilai impor kedelai mengalami fluktuatif sejak tahun 2010. Volume impor kedelai hingga Oktober 2020 mencapai 2,18 juta ton atau senilai dengan 0,84 miliar dolar Amerika. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung meminta Kementerian Perdagangan aktif turun ke lapangan agar tidak membebani perajin tahu tempe dan masyarakat. Jadi waktu raker kemarin, saya juga sudah mengatakan kepada Pak Menteri ini bukan soal spesifik minyak goreng, ini adalah satu produk. Tapi ke depan Pak Menteri akan hadapi hal yang sama, bukan hanya untuk minyak goreng. Nah sekarang kan kedelai juga. Nah, ke depan apalagi itu pasti karena permintaan dunia, pasar Indonesia, dunia itu sedang naik pasca Covid ini. Jadi sisi supply-nya harus dicek gitu. Sementara itu, Kementerian Perdagangan memprediksi harga kedelai impor akan terus naik hingga Mei mendatang. Atas hal tersebut, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian berkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kedelai impor. Persoalan impor yang selalu dilatar belakangi akibat pasokan dalam negeri yang tidak mencukupi juga mendapat perhatian dari Komisi 4 DPR RI. Membawahi Kementerian Pertanian, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mendorong petani lokal memanfaatkan situasi ini untuk menggalakkan budidaya kedelai lokal.
Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Sulaiman Hamzah mendorong Kementerian Pertanian memberdayakan petani lokal untuk bergerak cepat melakukan budidaya kedelai lokal, mengingat struktur tanah dan iklim Indonesia memang sesuai untuk budidaya agar tak selalu mengandalkan impor. Bahwa itu tidak serius untuk budidaya ini karena akibat dari perbedaan harga yang cukup tinggi. Harga impor jauh di bawah, sementara harga dalam negerinya tinggi. Kalau hanya bergantung pada impor, ya masalah tidak mungkin selesai lagi. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI menilai perlu adanya pengaturan terhadap kuota volume importasi kedelai setiap tahun untuk memacu peningkatan produksi kedelai lokal dari para petani dalam negeri. Tak hanya di tingkat petani, Kementerian BUMN juga didesak untuk ikut aktif mengambil langkah-langkah antisipatif. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Hekal mengakui kebutuhan kedelai dalam negeri sangat bergantung pada impor dan belum didukung regulasi yang terintegrasi. Wewenang ekspor-impor itu adanya di Kementerian Perdagangan, nah dia harus bisa menggunakan wewenang kita, dan kita punya alat satu lagi yang itu namanya BUMN untuk stabilisasi harga pangan. Sekarang bahkan kita punya holding BUMN. Nah kita harus tugaskan nih, jadi lebih antisipatif, jangan selalu reaktif. Giliran udah naik baru mikirin caranya, ini kan kurang antisipatif gitu kan. Berdasarkan website Kementerian Perdagangan, harga beberapa komoditas pangan masih mengalami kenaikan. Di antaranya kedelai impor, cabai, dan minyak goreng. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.